Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua ini, channel peternak tradisional. Channelnya Ayam Kampung Umbaran ya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat ya. Karena ini lagi musim penghujan ya. Mungkin musim-musim ayam pada ngelentuk nih atau ayam pada sakit. Dan hari ini saya habis makan pitik juga ya. Sudah sangat malam nih saya baru makan ini. Tapi ya bisa dilihat nih ayam-ayamnya sangat-sangat hitam. Karena ya hitam. Dan hari ini atau 3 hari yang lalu saya baru menyapeh atau memisahkan anakan-anakan ayam dari induknya. Ini adalah anakan-anakannya. Nah, bisa dilihat sendiri nih. Kalau yang ini sekitar 1 minggu yang lalu saya sapeh ini atau saya pisah dari indukannya ini ya. Ayamnya sangat lincah banget nih, sangat gemulai banget nih ya, sangat menyenangkan banget, bisa dilihat sendiri ya. Dari 2 indukan ini, yang satu indukannya itu indukan apa ya, indukan pemula itu loh, apa namanya kalau bahasa Jawanya itu indukan tembean. Dan yang anakan yang kedua ini anakan yang sudah indukan yang sudah beberapa kali menetas atau bertelur atau mempunyai anak. Dan katanya ini meskipun indukan yang baru yang pertama mengeluarkan anaknya ini, tapi anaknya juga sangat bagus-bagus ya. Kita hanya patahkan mitos kalau anakan dari indukan yang pertama itu tidak bagus untuk dipelihara ya. Tapi bisa dilihat lah ya di depan kita ini sangat bagus juga kok. Nah, tidak ada perbedaannya ya. Perbedaannya itu ya gimana ya, warnanya doang. Masih tetap sama-sama anak ayam atau piye atau kutok dan yang lain-lain ya. Ini saya tanpa menggunakan obat-obatan dan apapun yang berbuahan kimia ya, ada lah ya. Mungkin sedikit nih saya menggunakan Vitacik nih. Itu kimia ya. Inilah seperti itu ya. Dan yang satu lagi ini lor, saya menggunakan apa namanya, ini adalah yang baru 3 hari kemarin menetas. Nah, saya sapeh juga ini dari 3 indukan ini. Ada 22 ekor dari 3 indukan ya. Dan bisa dilihat sendiri nih ayam-ayamnya juga sangat manyes pokoknya lah. Ini juga tanpa menggunakan vaksin ya, karena saya tidak pernah menggunakan vaksin. Kenapa ya, saya tidak bisa cara memaksin. Karena hanya seorang peternak umbaran, jadi ya lah apa adanya beginilah, yang penting ayamnya sehat ya. Karena saya mempunyai cukup rahasia ini ya, bagaimana cara merawat DOC ayam ini, ayam kampung, terutama ayam kampung tulen ini, ayam kampung umbaran ya kawan-kawan ya. Kenapa kok bisa sehat-sehat begini? Ada beberapa rahasia yang saya beberkan nanti ya. Yang pertama mungkin kalau untuk supaya ayamnya tidak gampang sakit saat kita menurunkan dari atau memisahkan dari indukan, usahakan langsung dipisah ya, jangan sampai di jangan sampai indukannya mengasuhnya ya, sehari pun jangan, karena nanti kalau saat kita dipisah, si anak-anak ini nanti akan berteriak-teriak ya, atau akan mencari indukannya, dan itu sangat mengganggu pola makannya ya. Karena kalau si anak-anak ini sampai diasuh sehari pun lalu dipisah, dia akan stres ya kawan-kawan ya. Dan kalau stres dia makannya akan susah sekali. Kalau sudah susah makan dia akan sakit, dan kalau sudah sakit dia akan mati ya. Itu adalah cara yang paling pertama saat kita memisah. Sebaiknya kita harus pisah langsung dari petarangan, langsung kita masukkan ke dalam penjara seperti ini, atau kita pisah langsung tanpa indukannya tahu ya kawan-kawan ya. Pokoknya supaya si anak-anakan ayam ini tidak gampang stres ya. Nah, ini dia takut nih karena dia takut. Dan yang kedua, saat kita baru memisahkan dari indukan dan kita masukkan ke dalam kandang breeding seperti ini, usahakan sediakan air gula ya, biar nanti untuk menambah staminanya. Sehari kita kasih air gula dan kita kasih makan yang agak halus ya. Kalau misalnya nggak ada yang halus ya kita kasih air dikit nggak apa-apa, yang penting makanannya itu halus ya. Biar
dia bisa mencerna dengan baik ya, karena kalau kita kasih makanan yang krokal-krokalan seperti kerikil, dia tidak cerdas ya, atau tidak apa namanya, tidak mampu mencerna ya, karena masih kecil dan mulutnya pun apa namanya akan sangat sulit untuk mengunyah-ngunyahnya ya, karena karena makanannya ini sangat krokal-krokalan seperti kerikil ya. Nah, itu adalah tips yang kedua untuk saya. Dan yang ketiga adalah kenyamanan di dalam kandang breeding seperti ini kawan-kawan ya. Usahakan suasana tetap hangat, nyaman dan asri supaya ayam-ayamnya tidak tidak gampang kedinginan ya. Untuk membedakan gimana hangatnya gimana dinginnya, kita sebenarnya bisa tahu kok ya. Kalau misalnya ayam-ayam ini kedinginan atau lampunya ini kurang hangat, pasti dia akan selalu bergerombol seperti itu ya. Tapi itu bergerombolnya karena takut kepada saya, bukan karena kedinginan ini ya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Biar nanti kalau suasananya hangat, dia akan akan lincah untuk menyebar kemana-mana nih, tidak selalu bergerombol dan makannya pun akan lahap sekali ya. Nah, seperti ini bisa dilihat, ini sangat gesit sekali nih ayam-ayamnya ya kawan-kawan ya. Nah, dan yang ketiga, kita usahakan bersihkan selalu kotorannya kawan-kawan ya. Dan bagaimana dan berapa hari kita harus membuang alasnya ya. Untuk seperti ini sekitar 1 minggu atau 10 hari kalau nggak salah ya, saya lupa nih. Ini sudah saya buang nih alasnya, ini tidak menggunakan alas, cuma menggunakan kawat ram seperti ini, karena kaki-kakinya ini sudah mampu untuk mencengkram, jadi saya buang nih alas kakinya kawan-kawan ya. Nah, itu adalah yang ketiga adalah tadi ya, kenyamanan dan kehangatan kandang itu harus selalu terjaga. Apalagi ini sedang musim dingin, jadi kita harus selalu menghangatkan suasana dengan cara minum kopi, itu kalau untuk kita. Tapi kalau untuk ayam kita harus menggunakan ya lampu yang kuning seperti ini. Ini cuma 5 watt, tapi saya lihat ayam-ayamnya sudah cukup puas dengan apa yang saya berikan seperti ini. Jadi dia tidak selalu bergerombol, dia selalu berpencar ya, ini supaya apa namanya, untuk lebih menghangatkan lagi tubuhnya ini. Nah, seperti ini berlari-larian lah, kayak misalnya nih apa istilahnya olahraga nih kalau untuk kita ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah yang ketiga ini ya, suasana kandang harus selalu hangat ya kawan-kawan ya. Dan yang keempat, harus sedia minum dan makan setiap hari ya. Kemarin ini ada mati satu itu pun bukan karena sakit, tapi karena saya memberinya minum itu telat banget. Jadi sudah kerongkongannya kering, tenggorokan kering, tidak ada minum, dan ya itulah mati. Karena untuk usia segini itu masih dalam tahap pertumbuhan, jadi kita harus sediakan makan yang cukup ya, jangan sampai telat kalau bisa. Untuk minumnya pun jangan sampai telat. Dan untuk usia segini ini saya kasih Vitacik ini kawan-kawan ya, untuk menambah vitamin bagi si anak-anak ayam seperti ini. Bisa dilihat ya, makanya ini ayam-ayamnya sangat sehat sekali ini, meskipun saya tidak pernah menggunakan vaksin ya atau apapun ya. Jadi ini sangat-sangat istimewa banget ini ayam kampung yang sangat-sangat saya cintai ini ya. Yang kelima, kita harus selalu membersihkan kandang ya, supaya tidak amoniaknya itu tidak membalik ke atas atau tidak kehirup si ayam-ayam itu sendiri ya. Karena kita tahu amoniak ini sangat-sangat berbahaya bagi anak-anak ayam ya, terutama nanti bisa terserang snot dan lain sebagainya. Kalau snot pun dia akan sangat malas makannya, pilek, dan akhirnya mati juga ini kawan-kawan ya. Makanya ini setiap kali saya habis memisahkan anak ayam dari indukannya, saya tidak pernah menggunakan vaksin. Nggak bisa dilihat seperti ini. Ini sudah sangat cukup hangat nih karena dia tidak terlalu bergerombol ya. Kalau dia bergerombol berarti itu suasananya kurang hangat. Dan saya selalu sedia makanan seperti ini. Nah, dan ini sebelum saya ganti juga ini alasnya nih. Ini belum saya buang alasnya karena ya itu kaki-kakinya belum mampu untuk mencengkram nih. Jadi saya masih biarkan dia menggunakan alas lantainya ini ya. Ini bisa dilihat sendiri tadi, kalau dia menggerombol berarti kurang hangat ya. Makanya untuk
perawatan DOC ini sebenarnya sangat-sangat susah gampang ya, tergantung kita harus telaten juga supaya ya nanti bisa sampai besar dan sampai menghasilkan duit. Ya inilah kawan-kawan ya, ini adalah DOC ayam kampung saya ini, DOC ayam-ayam yang sangat agresif seperti ini. Dan mungkin itu tadi ya rahasia dibalik kesehatan ayam-ayam saya ini ya, mungkin bisa diaplikasikan ke teman-teman semuanya ya. Dan untuk ukuran ini saya menggunakan ukuran berapa ini ya, saya lupa, 80 kali 30 kali 50 ini kawan-kawan. Tingginya 30, lebarnya 50 dan panjangnya 80 cm. Dan ini saya isi kapasitas 22 ekor. Sebenarnya ini masih bisa untuk ditambah lagi, tapi belum ada DOC nya kawan-kawan. Jadi apa adanya ini saya masukkan ke sini ya. Tapi yang penting berapapun jumlahnya dan berapapun ukurannya, yang penting kandangnya itu tetap terjaga dan hangat ya kawan-kawan, supaya tadi ya tidak terlalu bergerombol dan tidak mau makan lah. Nah, mungkin sampai di sini ya kawan-kawan ya, video hari ini bagaimana cara merawat DOC ayam tanpa menggunakan vaksin tapi tetap sehat walafiat tanpa ada gangguan sakit sekalipun. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di lain kesempatan. Salam peternak tradisional, salam peternak umbaran.